Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padang TV yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita berjumpa lagi dalam program Semara Islam Saja di Hati. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah mungkin kita khawatir, takut dengan adanya virus corona pada hari ini, namun tentu itu mengingatkan kita bahwasanya nikmat Allah sampai saat ini tetap jauh lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan. Semoga senantiasa kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, pemirsa yang stay at home, yang di rumah saja, kita pagi hari ini akan mendengarkan kajian bersama Ustadz Suprizan MA yang akan membahas tema yang berjudul sikap orang-orang beriman dalam menghadapi musibah. Nah, pas sekali ya pemirsa bahwasanya hari ini kita di tengah musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita, bagaimanakah sikap kita sebagai orang yang beriman? Maka langsung saja kita persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Kepada Ustadz kita persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa Padang TV yang ada di rumah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang masih diberikan kepada kita sampai saat ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tausiah kita berkaitan dengan bagaimana sikap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghadapi musibah. Kita akan membicarakan tentang apa itu yang dikatakan musibah, apa saja ragam musibah, bagaimana kacamata Islam memandang tentang musibah ini. Sebagai landasan kajian kita ini berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang berarti setiap atau tidak satu pun musibah yang menimpa di bumi ini dan tidak satu pun musibah yang menimpa dirimu, melainkan hal yang demikian itu telah tercatat di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Oleh karena itu, janganlah engkau terlalu bersedih terhadap apa yang hilang atau apa yang luput darimu. Dan jangan pula terlalu berbangga terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. Dan Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong
lagi membanggakan dirinya. Para pemirsa Padang TV dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dikatakan musibah? Kata-kata musibah itu dijumpai di dalam Al-Quran lebih kurang 10 kali. Dari akar kata yang sama itu dijumpai lebih kurang 76 kali. Nah, kata musibah ini pada mulanya berarti segala sesuatu yang dikenai atau segala sesuatu yang ditimpakan, baik hal-hal yang berkaitan dengan yang disenangi atau kebaikan, dan apa saja yang berkaitan dengan keburukan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang musibah ini, hal yang menimpa kebaikan dan juga berkaitan dengan keburukan. Itu sebabnya Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah, dinobatkan menjadi khalifah yang kelima pada pemerintahan Bani Umayyah. Ketika dia diangkat menjadi khalifah, sebenarnya dia tidak berkeinginan untuk menjadi khalifah ketika itu, tapi dia diangkat menjadi khalifah. Nah, apa ungkapan yang keluar pertama kali dari lidahnya ketika dia diangkat oleh rakyat menjadi khalifah? Itu bukan rasa syukur kepada Allah SWT. Berbeda mungkin dengan kita, ketika kita mendapat nikmat yang luar biasa, mungkin kita mengatakan rasa syukur kita kepada Allah sekian secara mendalam. Tetapi Umar bin Abdul Aziz yang keluar dari lidahnya itu mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mengapa demikian? Karena Umar bin Abdul Aziz menganggap bahwa jabatan khalifah ini dianggapnya sebagai musibah yang menimpa dirinya. Sebab kalau di kemudian hari dia tidak amanah menjalankan pemerintahan khalifah ini, maka yang terjadi adalah musibah yang menimpa dirinya, yang akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di yaumil akhir, di akhirat kelak. Para pemirsa Padang TV di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ketika seseorang mendapat nikmat yang sekian banyaknya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, dalam pengertian musibah yang kita sampaikan tadi, hal kebaikan apa saja menimpa seseorang, itu dikatakan juga musibah. Nah, ketika Al-Quran berbicara tentang musibah, itu mayoritas berkaitan dengan hal-hal keburukan. Nah, kita bacakan ayat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ma asaba min musibatin fil ardi, tidak satu pun musibah yang menimpa bumi. Apa saja kira-kira musibah yang menimpa bumi ini? Itu banyak. Antara lain musibah yang menimpa bumi ini adalah gempa bumi. Kita masih merasakan bagaimana gempa bumi terjadi di Kota Padang ini tahun 2009. Kota Padang ini seakan-akan seperti kota mati. Berapa kerugian materi? Berapa yang meninggal pada tahun 2009 ini? Nah, ini adalah bagian musibah yang menimpa bumi. Pada tahun 2004 terjadi pula musibah menimpa negeri Aceh. Terjadi tsunami besar. Itu lebih kurang ratusan ribu yang meninggal. Jadi tsunami adalah bagian musibah yang menimpa bumi. Kemudian musibah yang menimpa bumi, terjadinya gunung meletus.
kita baca sejarah kota Pompei misalnya. Kota Pompei itu adalah kota yang sangat indah menawan. Tetapi kota Pompei itu dikelilingi oleh gunung berapi. Jadi bagaikan kuali disekelilingi oleh gunung berapi. Kota Pompei itu berada pada daratan terbawah. Nah, kota Pompei ini pada zaman dahulu dijadikan sebagai tempat untuk bermaksiat oleh para hartawan Romawi. Jadi ketika mereka merayakan hari kebahagiaan itu pergi ke kota Pompei. Nah, apa yang terjadi? Terjadi letusan gunung berapi. Lalu kota Pompei itu ditimbun oleh gunung berapi. Bahkan sudah berabad-abad kota Pompei itu hilang dari sejarah. Baru-baru ditemukan kota Pompei itu terletak di negeri Italia. Jadi gunung meletus adalah bagian daripada musibah yang menimpa bumi. Demikian pula musibah yang menimpa bumi itu banjir bandang, ya, galodo, longsor, dan lain-lain. Jadi tidak satu pun musibah yang menimpa bumi. Apa saja musibah yang menimpa bumi? Antara lain kita sebutkan tadi. Wala fi anfusikum. Dan musibah apa saja yang menimpa dirimu. Kalau tadi adalah musibah yang menimpa bumi yang kita injak ini, yang kedua Allah sebutkan apa saja musibah yang menimpa dirimu. Musibah yang menimpa diri kita antara lain banyak sekali. Jatuh misalnya, luka, ya, tertabrak, kemudian ditimpa oleh berbagai macam penyakit. Ada yang dapat penyakit tumor, jantung, asam urat, stroke. Dan yang baru kita melihat sekarang adalah musibah yang menimpa negeri kita bahkan dunia adalah COVID-19 ini, atau yang sehari-hari kita menyebut dengan corona. Ini adalah musibah yang menimpa diri, mengancam diri. Berapa banyak terjadi kematian yang disebabkan oleh COVID-19, corona. Itu tidak hanya di Indonesia, tapi sudah mendunia. Betapa luar biasanya gempar dunia karena COVID-19 ini. Termasuk sekarang kita melihat himbauan dari ulil amri kita yang menyampaikan bahwa ditiadakan untuk saat ini untuk melaksanakan salat Jumat di masjid dan juga tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid. Nah, himbauan dari ulil amri ini ya kita harus taati. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan juga taatlah kepada para pemimpin kamu. Jadi ini dalam rangka sebenarnya membatasi agar wabah COVID-19 corona ini tidak akan menular kepada banyak orang. Nah, jadi di dalam kaidah usul, ya, kalau kita bicara tentang usul fikih, itu ada kaidah yang menyampaikan begini: darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi menghilangkan, membuang sesuatu hal yang merusak itu lebih utama daripada mendatangkan sebuah kemaslahatan. Jadi ini adalah upaya mendatangkan kemaslahatan dengan cara membuang seluruh hal-hal yang merusak. Jadi COVID-19 ini adalah hal yang merusak. Nah, para pemirsa Padang TV yang ada di rumah dan dimanapun berada, ini sebenarnya adalah upaya bukan untuk berkekalan, tetapi untuk sementara waktu saja. Kita melihat bukan hanya di Indonesia saja,
di Masjidil Haram. Itu dalam upaya menangkal, membatasi, memutus tali rantai penyebaran virus corona ini, sehingga pernah Masjidil Haram itu ditutup untuk tidak melaksanakan ibadah di sana, termasuk juga Masjid Nabawi. Ini adalah dalam rangka upaya agar tidak terjadi penularan berbagai macam virus ini kepada seluruh dunia. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala fi anfusikum. Adalah setiap musibah yang menimpa diri apa saja, mengancam diri kita. Nah, Allah sampaikan dalam ayat ini, illa fi kitabim min qabli an nabraha. Melainkan hal yang demikian itu sudah tercatat di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Jadi apa saja musibah yang menimpa bumi ini, apa saja yang musibah yang menimpa dirimu, hal demikian itu sudah ada ketentuannya di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakan musibah itu terjadi. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal yang demikian itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah bertanya begini, ketika ayat menyampaikan segala sesuatu yang terjadi, musibah apapun yang terjadi, sudah tercatat di dalam kitab Lauh Mahfuz. Lalu mungkin anggapan kita begini, ya kalau sudah tercatat di dalam kitab Lauh Mahfuz, apa daya upaya kita untuk melakukan sesuatu? Apakah ada sebuah kehendak kita, kemerdekaan kita di dalam takdir kita sendiri? Nah, jawabannya seperti ini. Karena memang itu tercatat di dalam kitab Lauh Mahfuz, kita kan tidak tahu bagaimana nasib kita yang tercatat di dalam kitab Lauh Mahfuz itu. Jadi kalau kita mengibaratkan buku, jangan kita pahami takdir itu buku yang sudah tertutup. Jadi kalau buku yang sudah tertutup, inilah paham namanya di dalam ilmu kalam Jabariyah. Ya, segala sesuatu sudah terjadi sehingga tidak ada sebuah kemerdekaannya berbuat. Padahal banyak ayat yang menyampaikan kepada kita masih merdeka untuk berbuat, mengejar takdir kita masing-masing. Nah, para pemirsa Padang TV yang ada di rumah dan di mana saja berada, adakah sebuah kemerdekaan kita berbuat di dalam takdir? Atau dalam kata lain, apakah bisa dikatakan bahwa kita lari dari sebuah takdir? Ya, memang Allah katakan di dalam ayat ini, segala sesuatu sudah tercatat di dalam kitab Lauh Mahfuz. Lalu pertanyaannya, bisakah kita merubah takdir kita sendiri? Nah, jawabannya adalah bisa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali dia sendiri untuk merubah diri. Jadi ibaratkan buku itu jangan kita pahami tertutup dulu. Kita pahami buku itu masih terbentang luas. Artinya adalah kita masih merdeka berbuat terhadap takdir kita sendiri. Dalam COVID-19 ini kita bisa merdeka berbuat dulu. Kalau di Minang dijuluk ndak gare, dijapui ndak datang. Nah, itulah namanya pemahaman dalam takdir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang memiliki intelektual yang luar biasa. Berapa banyak ijtihad Umar itu, kalau kita baca bagaimana ijtihad Umar itu sungguh luar biasa di dalam rangka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Umar suatu ketika dia akan berangkat kepada sebuah negeri, tapi negeri tersebut sudah terkena oleh wabah penyakit, katakanlah sebagaimana virus sekarang, virus corona ini. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak jadi berangkat kepada negeri itu. Lalu disampaikan oleh sahabat, wahai Umar, apakah engkau lari dari takdir Allah? Nah, lalu Umar menjawab, saya lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Jadi maknanya adalah
Kita merdeka kepada takdir. Kebaikan adalah takdir Allah, keburukan juga adalah takdir Allah. Wa tu'minu bil qadri khairi wa syarri. Jadi artinya kita bisa lari dari sebuah takdir kepada takdir lain karena kita masih merdeka berbuat terhadap takdir kita sendiri. Karena COVID-19 yang kita lihat sekarang itu tidak mampu membedakan manusia. Dia tuli, buta, dan bisu. Dia tidak mampu membedakan orang beriman atau tidak. Dia tidak mampu membedakan penampilan seseorang, bersorban, berpeci, ya, berjubah, ya, pakai baju ini dan itu tidak mampu dia membedakan. Kita melihat kemarin ada ijtima yang dilakukan di Malaysia, ijtima majelis jamaah tabligh itu. Itu setelah selesai ijtima positif corona COVID-19 itu lebih kurang 190 orang. Ini luar biasa kalau 190 orang mereka kembali kepada rumah mereka masing-masing, itu berapa kira-kira terjadi penularan COVID-19 itu. Jadi maknanya begini, kita masih merdeka di dalam takdir kita berbuat. Karena kita tidak tahu apa takdir kita yang ditentukan oleh Allah di dalam kitab Lauh Mahfuz. Oke, baik Ustaz. Kita baik. Lanjutkan. Ya. Wah, berarti takdir ini bisa dirubah juga ya Ustaz dengan ikhtiar. Dan yang pasti kita tadi mendapatkan poin bahwasanya apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas izin Allah dan bagaimana kita menyikapinya. Kita akan lanjutkan pemirsa setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Semara Islam saja di hati. Kembali lagi dalam program Semara Islam saja di hati. Nah, pemirsa, kita lanjutkan tausiah Ustadz tentang bagaimana sikap seorang beriman menyikapi musibah atau yang saat ini kita hadapi adalah virus corona. Pada Ustadz kita persilakan. Baik. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-23 dari surah Al-Hadid ini. Karena musibah yang menimpa dirimu dan menimpa bumi dan menimpa dirimu, Allah katakan likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Oleh karena itu engkau jangan terlalu bersedih berduka terhadap apa yang hilang darimu. Jadi ketika musibah menimpa bumi, menimpa dirimu, kan ada sesuatu hal yang hilang. Terjadinya kerugian dalam segi materi dan juga kematian. Engkau jangan terlalu bersedih apa yang hilang darimu, kembalikan kepada Allah. Karena Allah memberikan semua itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fala ta'sau 'ala ma fatakum. Engkau jangan pula terlalu berbangga terhadap apa yang Allah masih memberikan kepadamu saat ini. Nah, para pemirsa Padang TV yang ada di rumah dan dimanapun berada, bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman untuk menghadapi musibah ini? Kacamata Islam bagaimana memandang musibah? Itu kita tidak bisa melihat hitam putih. Jangan anggap bahwa ini semacam azab itu, semacam azab saja, hukuman saja. Setidaknya kita melihat dari 3 kacamata. Kalau musibah itu, yang pertama, kalau musibah itu menimpa orang-orang yang beriman, kalau kita bagian daripada orang-orang yang beriman, maka sikap kita ketika musibah itu datang, yakinilah bahwa musibah ini bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, yakini bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hasiban nas aysraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman padahal mereka belum diuji? Jadi orang beriman itu ketika mereka diuji oleh berbagai macam musibah, itu diyakini dalam rangka untuk meningkatkan
level keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam kehidupan ini sekian banyak ujian yang menimpa kita. Di depan, di belakang, di kiri, di kanan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kamu dengan kebaikan keburukan. Kebaikan keburukan semuanya adalah ujian. Nah, ketika orang beriman ditimpa oleh musibah itu, katakanlah ketika orang beriman ditimpa oleh COVID-19 ini, corona ini, maka yakini bahwa itu adalah semacam ujian dalam rangka untuk meningkatkan level keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman ketika diuji tidak semakin jauh dari Allah. Dia semakin dekat kepadanya. Semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam hadis lainnya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, derajat hadis ini adalah hasan, itu Allah sampaikan ketika Allah ingin mencintai suatu kaum, ketika Allah ingin mencintai suatu kaum, Allah mengujinya dahulu. Jadi bagi orang yang beriman, ketika ujian datang kepadanya, bukan diyakini semacam bentuk azab, tapi diyakini bahwa itu adalah dalam rangka cintanya Allah kepada seseorang. Nah, itu berkaitan dengan orang-orang beriman. Yang kedua, apabila musibah itu menimpa orang-orang yang lalai. Selama ini mungkin barangkali kita banyak yang lalai. Itu dalam rangka Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Katakanlah COVID-19 ini bisa saja dalam bentuk teguran. Mungkin di muka bumi ini, di zaman serba canggih, orang meyakini bahwa dia serba bisa. Ya, sehingga muncullah sebuah arogan, kesombongannya. Allah Subhanahu wa taala menguji saja dengan semacam virus seperti ini, virus kecil, sehingga membuat geger dan gempar dunia. Berapa kerugian yang kita lihat saat ini. Itu luar biasa sekali. Jadi ketika orang-orang yang lalai selama ini diuji oleh Allah, ditimpakan kepadanya musibah, agar dia kembali lagi kepada jalan yang benar. Ia ingat lagi. Para pemirsa Padang TV yang ada di rumah. Jadi yang tidak salat misalnya, ketika musibah datang dia salat. Ya, ketika dia selama ini mungkin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia kembali mendekat kepadanya. Ini kacamata yang kedua, menimpa orang-orang yang lalai itu dalam rangka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dia kembali agar buanglah seluruh kesombongan. Sudah jauh jalan kita dari Allah, kembalilah kepadanya lagi. Mungkin jalan kita itu terlalu jauh melebar sehingga tidak tahu tujuan dan arah. Allah ingin menegur dengan cara musibah itu. Kembalilah lagi kepadanya. Kembalilah lagi kepada pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir itu. Yang terakhir, apabila musibah itu menimpa orang-orang yang zalim, apabila musibah itu menimpa orang-orang kafir, maka ini layak kita katakan sebagai hukuman untuknya atau sebagai azab. Nah, lalu pertanyaan kita, apakah memang ada bagi orang-orang yang zalim itu bahwa musibah itu semacam azab kepadanya? Itu dijumpai di sekian banyak dalam Al-Quran. Sehingga ada ayat menyebutkan begini, wa ma muhlikul qura illa wa ahluz zalimun. Allah tidak akan mungkin menghancurkan suatu kaum, membinasakan sebuah negeri illa wa ahluz zalimun, kecuali negeri itu keterlaluan berbuat zalim. Jadi ketika negeri sudah banyak kezaliman yang ada di dalam, sudah banyak kekafiran yang ada di dalamnya, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala itu datang kepadanya. Kita baca sejarah bahwa berapa banyak negeri-negeri, umat-umat masa lalu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekafirannya, karena kezalimannya. Misalnya umat Nabi Lut alaihi salam. Apa kezaliman, apa kekafiran yang dilakukan oleh umat Nabi Lut? Itu adalah menyukai sesama jenisnya. Jadi laki-laki tidak menyukai perempuan lagi. Mereka hanya menyukai laki-laki dengan laki-laki. Atau yang kita kenal sekarang adalah LGBT.
Perempuan menyukai perempuan, laki-laki menyukai laki-laki. Bahkan di negara-negara liberal kita melihat sekarang itu sudah ada izin menikah sesama jenis ini. Ya, banyak sekali seperti negeri di India misalnya atau negeri-negeri barat itu sudah ada izin sebuah kemerdekaan menikah sesama jenisnya sendiri. Ini nama kaum Sodom pada zaman dahulu. Nabi Lut alaihi salam diutus kepada kaum itu. Tetapi kaum itu kan tidak mau mengindahkan sama sekali. Dia tidak mau mendengar nasihat yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihi salam. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Lut alaihi salam, tinggalkan negeri itu. Negeri itu akan kami binasakan. Maka Allah Subhanahu wa taala meletuskan gunung yang terdahsyat. Maka seolah-olah negeri itu ada semacam orang yang melempar dengan batu-batu besar dari arah gunung berapi. Akhirnya negeri tersebut tertimbun dan kaum-kaum Sodom ketika itu sudah membatu semuanya. Jadi ini memang di dalam Al-Quran sejarah umat masa lalu Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum tersebut karena dosa-dosa mereka, karena kezaliman mereka. Jadi musibah datang kepada mereka, maka layak kita sebut itu sebagai azab yang menimpanya. Ya, sudah diberikan peringatan, lalu dia tidak mau sadar juga. Kan diutus kepada negeri tersebut seorang nabi memberikan peringatan, tapi mereka tetap juga tidak mau sadar. Maka alam yang menghukum dia, sehingga negeri tersebut hancur lebur semuanya, dibalikkan. Tidak ada seorang pun yang selamat di negeri itu. Manusia-manusia ketika itu sudah membatu semuanya. Ini adalah sebuah hikmah. Jadi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu sebagai ibarat, sebagai pelajaran yang luar biasa yang dapat kita ambil untuk umat belakangan. Jadi jangan sampai LGBT itu terus menyebar di permukaan bumi ini. Ya, sebab kalau seperti demikian juga tidak mau juga kembali kepada jalan yang benar, maka suatu saat musibah itu, azab itu akan bisa datang sebagaimana ditimpa oleh kaum-kaum Sodom, kaum-kaum umat Nabi Lut alaihissalam itu. Kita lihat juga katakanlah umat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam umurnya dalam Quran itu disebut lebih kurang 1000 kurang 50 tahun. Jadi umur Nabi Nuh alaihissalam itu diberi oleh Allah sangat panjang, 950 tahun, 9 abad lebih. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kaumnya untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah kenabian. Tetapi selama itu dia berdakwah, tidak beberapa orang yang tunduk dan patuh kepadanya. Lalu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kaumnya dengan banjir yang besar. Jadi tsunami yang paling terbesar itu terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Jadi banjir itu tidak hanya sampai ke puncak, sampai ke katakanlah pohon kelapa, di puncak pohon kelapa. Banjir pada Nabi Nuh alaihissalam itu mencapai puncak gunung. Jadi Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu kapal di atas gunung. Ini pun diejek oleh kaumnya. Bagaimana Nuh ini? Orang membuat kapal di laut. Mengapa dia membuat kapal di atas puncak gunung? Dikatakan Nabi Nuh ini sudah gila. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah membuat sebuah strategi. Sebab kapal besar tidak akan mungkin dibuat di tepi laut karena air akan mencapai puncak gunung. Maka yang terjadi adalah hujan turun sangat lebat sekali, tidak berhenti-hentinya. Jadi langit ketika itu menangis semenangis-nangisnya, sehingga bumi tidak lagi mampu menampung air ketika itu.
maka terjadilah banjir besar. Sebab yang menurunkan hujan adalah Allah, memberhentikan juga Allah. Manusia hanya memperkirakan perkiraan cuaca saja. Perkiraan cuaca di negeri ini sekian, ini terjadi musim kemarau, ini terjadi panas, ini terjadi hujan. Tapi menentukan kapan hujan turun, berapa jumlah hujan turun, berapa banyaknya, kapan mulainya hujan itu turun, kapan berhentinya, tidak ada ilmu pengetahuan manusia tentang itu. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, hujan itu terus deras, langit menangis. Sampailah air itu ke puncak gunung, sampai anaknya sendiri. Ya, anak Nabi Nuh itu bernama Kan'an. Dalam riwayat disebut Kan'an. Itu anak durhaka. Tidak mau menuruti perintah ya ayahnya. Padahal Kan'an itu adalah anak kandungnya, darah dagingnya. Nah, dia tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Saya akan memanjat kepada tempat yang lebih tinggi dari itu. Ternyata air sudah mencapai puncak gunung. Jadi kalau kita ibaratkan sekarang di Sumatera Barat, puncak gunung tertinggi itu katakanlah gunung berapi. Jadi puncak gunung berapi itu dijangkau oleh air. Itu luar biasa itu. Betapa luar biasanya terjadi banjir besar pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh alaihissalam beserta kaumnya naik ke dalam kapal itu. Maka kapal terus berlayar. Setiap orang yang tidak naik ke dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam maka matilah tenggelam. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Hai langit, berhentilah. Wahai bumi, telanlah airmu." Jadi langit berhenti tidak turun hujan, bumi telah menelan kembali air itu. Maka kapal Nabi Nuh alaihi salam berlabuhlah di sebuah tempat bernama bukit. Bukit itu dikenal dengan Bukit Judi. Konon kabarnya ada yang menemukan kapal Nabi Nuh itu ya di negeri-negeri belahan dunia lain. Ini adalah sebuah fakta sejarah, kisah di dalam Al-Quran. Berapa umat-umat masa lalu itu dihancurkan, dibinasakan. Itu karena kezaliman dan juga karena dosa-dosa mereka. Nah, para pemirsa Padang TV di mana saja berada. Jadi ketiga kacamata ini selalu kita pakai sebenarnya. Tidak mesti kita menyatakan COVID-19 ini adalah hukuman. Jadi kalau itu saja pandangan kacamata kita, lalu bagaimana dengan orang beriman? Maka pantas kalau orang beriman kiranya dihukum seperti itu? Nah, tentu tidak. Terus kita pandang dalam tiga kacamata. Kalau menimpa orang-orang yang beriman, sekali lagi menimpa orang-orang yang beriman. Katakanlah saat ini kita sebagai orang beriman yakinilah bahwa itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meningkatkan level keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap orang beriman, bersabarlah dalam hal ini. Bersabarlah dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kita terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Setelah kita berikhtiar maksimal dalam kehidupan ini, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau COVID-19 seperti ini, kita berikhtiar sehabis-habisnya. Pergunakan sebuah kekuatan besar kita. Setelah itu serahkanlah urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ulang kembali yang kedua. Kalau menimpa orang-orang yang lalai, yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan kita. Kembalilah kepada Allah lagi. Mungkin selama ini kita melihat ya badan sudah tua, kepala sudah beruban, ya kulit-kulit yang ada di wajah kita ini sudah keriput. Tidak ada sebuah pikiran kita merenung secara dalam dengan musibah yang menimpa kita bertubi-tubi. Belum jugakah kita kembali kepada jalan Allah? Belumkah juga kita kembali kepada jalan kebenaran? Apa yang kita pikirkan dalam hidup ini? Allah sudah sekian banyak memberikan sebuah pelajaran kepada kita bertubi-tubi.
Lalu pertanyaannya, kapankah kita akan bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapankah kita kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan sebuah tempat, momen bagi kita untuk bisa kembali kepadanya. Nah ini, yang ketiga ini, sekali lagi kita ulang bahwa apabila musibah itu menimpa orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Jadi kalau tidak bisa juga diperingati lagi, ya sudah begini musibah datang, tidak juga bisa kembali kepada, maka jangan sampai azab itu datang menimpa kita. Karena azab itu sangatlah pedih. Kalau datang azab Allah kepada kita, pedih azab itu, luar biasa kepedihannya. Kita melihat pada masa Nabi Lut alaihissalam itu betapa luar biasa pedihnya azab yang menimpa kaum itu, sehingga rumput pun tidak tumbuh di negeri itu. Itu ketika Allah membinasakan suatu kaum. Sebenarnya kalau kita melihat para pemirsa Padang TV yang ada di rumah, negeri yang kita huni ini mungkin sudah sekian kali yang banyak ditenggelamkan. Konon kabarnya ada negeri yang pernah hilang, yang ditemui negeri di dalam laut, di tengah hutan. Sudah sekian banyak Allah binasakan seperti itu. Ini dalam rangka agar menjadikan sebuah pelajaran besar bagi kita. Nah, oleh karena itu pada ujung ayat itu kita mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, berfirman, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, tidak mencintai setiap orang yang sombong lagi membangga-banggakan dirinya. Jadi kesombongan itu Allah tidak mencintai. Ya kalau katakanlah sekarang mungkin kita ya mengatakan serba bisa, mengatakan serba mampu. Nah, ternyata kita lemah sebenarnya. Para pemirsa Padang TV yang lain, coba bayangkan ya, kalau COVID-19 ini akan terus berlalu, virusnya terlalu menyebar, selalu menyebar itu kepada seluruh penjuru dunia, apa yang dapat kita katakan? Al-fa'alul lima yurid, Allah bisa saja berbuat menurut sekehendaknya. Apa yang mampu kita lakukan? Ini di negeri kita ini ya sungguh luar biasa. Kalau sekiranya ya instansi-instansi pemerintah ditutup, pasar ditutup ya, katakanlah kalau bandara bisa ditutup ya, kedai-kedai sudah ditutup, anak-anak tidak sekolah, kampus ditutup seluruhnya. Coba bayangkan apa yang terjadi. Maka akan terjadilah bagi kita kemiskinan yang bertubi-tubi. Bukankah banyak dari segala sisi kita melihat bahwa kerugian yang beragam. Kalau kita hanya terus di rumah saja, ya, akan terus virus COVID-19 ini terus menyebar. Kita di rumah saja misalnya, apa yang dapat kita berbuat? Apa usaha yang harus kita lakukan? Ya katakanlah kalau ya pegawai negeri bisa lah, tapi kalau bagi yang swasta bagaimana? Apa yang harus dilakukannya? Karena kata orang Minang, yang swasta itu mangake dulu baru bisa makan. Bekerja berbuat dalam kehidupan ini baru Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rezeki. Jadi tidak dapat kita bayangkan, kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar COVID-19 ini, virus corona yang luar biasa ini, tidak akan terus menjalar kepada seluruh pelosok-pelosok negeri kita. Oleh karena itu, ada upaya dan kerja kita bersama dalam rangka untuk membatasi berkembangnya virus ini. Nah, oleh karena itu jangan ada dugaan buruk sangka kita kepada ulil amri, ya, menyampaikan sekarang kita dilarang untuk pergi ke masjid, kita dilarang untuk salat berjamaah itu. Lalu kita menjustifikasi itu bagian daripada propaganda orang-orang kafir, orang komunis dan lain-lain. Saya kira hal semacam ini kita tinggalkan dulu untuk sementara. Yang sekarang kita adalah fokus dalam bidang hal ini. Bekerja berbuat bersama itu. Ya, kata orang Minang, saranciang bak basi saciuk bu ayam.
kabuki sama mendaki, kalura sama menurun, bersinergi, tolong menolong secara bersama pemerintah dengan rakyat. Jadi ketika himbauan ulil amri menyampaikan kepada kita, kita berdiam diri di rumah. Ini apabila keluarga yang mampu berdiam diri di rumah, ini menunjukkan bahwa dia telah menolong pemerintah sekaligus menolong dirinya dan juga rakyat. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan, bagaimana sikap kita dalam rangka untuk menyikapi musibah yang menimpa diri kita. Dikaji ini secara universal dan komprehensif. Saya kira demikian saja. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, pemirsa, itulah tadi penjelasan dari Ustadz tentang bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang beriman menyikapi musibah atau virus corona yang saat ini menimpa Indonesia, Sumatera Barat, dan seluruh dunia. Nah, pastinya banyak dari pemirsa yang ingin bertanya. Silahkan kirimkan pertanyaannya melalui WA di nomor 085272598985. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita akan langsung nanti tanyakan kepada Ustadz setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Semara Islam, Saja di Hati. Masih di Semara Islam, Saja di Hati bersama saya dan juga Ustadz. Nah, tadi kita sudah dengarkan beberapa penjelasan oleh Ustadz bahwasanya bagaimana sikap kita sebagai seorang yang beriman menyikapi masalah atau musibah yang saat ini diberikan oleh Allah. Jadi ada musibah itu Ustadz diberikan untuk orang yang beriman, dan ada orang yang lalai, dan ada untuk orang yang zalim. Dan manakah posisi kita, tentu hanya kita yang tahu. Dan semoga juga harapannya ya Ustadz ya, virus ini membuat kita semakin sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dengan cara seperti ini, bagaimana lagi kita akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman, saudara-saudara kita semuanya, ini jalan bagi kita untuk menuju Allah, menjadi lebih baik lagi, memperbaiki amal-amal kita yang mungkin selama ini pincang lah ya saya, jauh dari sempurna. Nah, pemirsa, sekali lagi kami ingatkan untuk yang mau bertanya, silahkan kirimkan pertanyaannya melalui WA 085272598985. Nah Ustadz, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa kita. Assalamualaikum Ustadz, sekarang di kampung-kampung di kabupaten sudah dilarang untuk mengadakan acara pertemuan dan wirid di musola-musola, dan dilarang juga untuk sholat berjamaah. Sedangkan kan di kampung itu cuman ada beberapa orang saja, tidak ramai. Dan apakah kita tidak berdosa Ustadz meninggalkan sholat berjamaah? Sedangkan orang dalam peperangan saja di zaman dulu menyempatkan sholat berjamaah. Bagaimana penjelasannya Ustadz? Nah begini, tentu kita yakin dan percaya kepada para ulama kita. Di Indonesia ini perkumpulan para ulama itu dikenal organisasinya adalah MUI, Majelis Ulama. Saya memahami bahwa orang-orang yang berada di Majelis Ulama itu bukan orang biasa. Tentu orang-orang yang memiliki pengetahuan ilmu yang dalam. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama, mengeluarkan sebuah fatwa, tausiah, himbauan dan lain-lain, ini dalam rangka kemaslahatan untuk kita bersama. Jadi mereka mengkaji lebih dahulu apa maslahat, apa mudaratnya. Nah, maka dia sampaikan bahwa ini di dalam rangka untuk
menjaga itu, membatasi agar virus corona ini tidak menular. Oleh karena itu salah satu bentuk penularannya adalah dengan cara berkumpul itulah. Berkumpul secara bersama ini adalah cara yang paling ampuh untuk menularkan virus corona tadi. Maka Majelis Ulama menghimbau agar untuk saat ini, jadi dalam tanda kutip itu kita pahami bukan untuk berkekalan, gitu. Hanya untuk beberapa saat saja. Untuk beberapa saat himbauan dari Majelis Ulama, para alim ulama itu menyampaikan untuk sementara waktu kita tidak sholat Jumat, ya. Kita tidak sholat berjamaah di masjid, baik di kota ataupun di kampung. Nah, saya kira tentu kita tidak berdosa dalam hal ini. Jangankan di Indonesia misalnya, jangankan Indonesia, bahkan di Arab Saudi, Masjidil Haram, apakah tidak berdosa ketika Masjidil Haram itu disterilkan, dikosongkan sehingga orang tidak ada tawaf di sana? Tentu tidak semudah itu kita mengatakan kita berdosa. Nah, ya, yang harus kita pahami begini, kita hanya dibatasi tidak salat berjamaah ke masjid, bukan berarti kita tidak salat, gitu. Jangan kita pahami ketika kita tidak salat berjamaah di masjid kemudian di rumah kita tidak salat. Nah, itu keliru sekali. Yang dibatasi sekarang adalah tidak salat berjamaahnya, karena kalau salat berjamaah itu terkumpul banyak massa. Nah, saya kira tidak salat berjamaah saja sekarang dilarang. Nah, termasuk mengadakan resepsi pernikahan itu tidak boleh lagi. Sedap resepsi pernikahan itu mengumpulkan sekian banyak massa. Itu sebabnya banyaknya sekarang pembatalan, tidak melaksanakan lagi resepsi pernikahan beralih itu. Nah, yang harus kita pahami bukan dilarang menikahnya. Ya, kalau dilarang menikahnya tentu keliru, tidak mungkin. Kalau siapa yang menikah ya menikahlah. Tapi yang dilarang itu adalah perkumpulan banyak. Sebab kalau kita lihat resepsi pernikahan sekarang ini luar biasa sekali. Ya, kalau kita melihat di negeri kita itu orang menikah itu organ diundang kan, organ tunggal itu sampai malam itu berapa perkumpulan massa itu. Kalau sekiranya satu orang yang positif corona ketika itu, ya bisa saja menyebar ya kepada sekian banyak orang yang hadir ketika itu. Sebab penyebaran corona itu kan luar biasa. Dia tidak sebagaimana penyebaran virus-virus lain. Apapun yang kita pegang lalu dipegang oleh orang lain, kita akan kena juga. Jadi saya kira pertanyaan tadi itu kita tidak berdosa. Ini dalam rangka ya untuk membatasi memutus tali rantai. Jadi bukan untuk berkekalan. Ini bukan begitu yang kita pahami berkekalan. Baik untuk saat ini, misalkan pemerintah menghimbau mulai saat ini, tapi mungkin barangkali ke depan selama 14 hari. Kalau umpamanya 14 hari virus corona ini sudah berakhir, insya Allah kita akan kembali ke masjid. Jadi jangan ini sudah berakhir virus corona, lalu dihimbau kembali oleh pemerintah kita melaksanakan sholat Jumat, lalu kita tidak berjamaah lagi ke masjid. Ini keliru sekali, salah besar itu. Iya. Jadi untuk momen tertentu saja ya, iya, ada betul, memiliki Ustaz. Sebuah batas, bukan untuk selamanya. Nah, ini juga ada yang bertanya, Ustaz, apakah benar COVID-19 itu sudah ada di dalam Al-Quran penjelasannya, Ustaz? Nah itu. Saya kira kata-kata COVID-19 itu atau corona gitu ya. Corona itu tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada ya, Ustaz. Sebab ini bahasanya itu kan masih baru. Gitu. Tapi saya kira mungkin hal-hal yang semacam wabah penyakit itu secara umum saja secara umum, sebab Al-Quran itu berbicara dalam keseluruhan. Sama dengan bicara begini, apakah ada di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan putau, ganja, heroin? Nah, itu tidak ada. Iya. Yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran itu khamar. Innamal khamru, khamar itu jadi disebut bentuknya khamar. Ya, ragamnya banyak sekali. Apapun bentuknya yang membuat mabuk maka disebut khamar. Iya. Jadi Al-Quran bicara seperti itu. Al-Quran itu tidak berbicara keseluruhan dalam segi
nama-nama itu sekian banyak pula, berapa berjilid-jilid Al-Quran itu jadinya. Jadi kata corona itu saya kira menurut yang saya pahami tidak ada katanya di dalam Quran. Mungkin kata yang sebut kita karna itu yang menurut saya itu kirologi saja, itu kirologi itu dikira-kirakan saja. Ada kan kata karana itu. Karana itu berbeda dengan corona itu kan. Nah, jadi bahasa Arab dengan bahasa yang disebut itu berbeda sekali. Sekira katanya itu tidak dijumpai dalam Quran, tapi yang berkaitan dengan corona itu, virus corona itu, sekira mungkin ada juga dalam Quran. Oke, baik. Ini juga ada Ustadz pertanyaan. Saya mau bertanya, kalau ditiadakan sholat Jumat dan sholat fardu di masjid, sedangkan kita diminta untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah menjauhi masjid. Nah, bagaimana Ustadz? Mungkin hampir sama ya Ustadz ya. Nah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita pahami ya harus misalnya ke masjid itu. Mendekatkan diri kepada Allah kan banyak ragamnya. Salat di rumah itu juga mendekatkan diri kepada Allah. Salat tahajud lah, zikir lah, baca Quran. Itu kan juga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang masjid adalah bagian dari kita untuk secara bersama melaksanakan salat berjamaah. Itu juga mendekatkan diri kepada Allah. Karena ketika kita dihimbau oleh ulil amri, oleh alim ulama kita untuk salat di rumah, salat berjamaah di masjid diganti dengan salat berjamaah di rumah. Jadi yang dimaksud di sana adalah hanya dari segi tempat saja. Karena bumi ini masjid ini. Kita boleh salat berjamaah ya di rumah boleh, di kantor boleh. Nah, jadi di masjid boleh itu. Tapi untuk saat ini supaya itu dalam rangka tadi tidak terjadi penyebaran, nah, maka kita sholatnya berjamaah di rumah. Bagusnya di rumah beserta anak-anak kita. Jadi begini, hikmah itu kita harus mengkaji hikmah. Allah SWT tidak ada menciptakan keburukan, kebaikan semuanya. Kita pahamilah hal-hal demikian. Jadi ketika ini kita dituntut untuk berdiam diri di rumah, ini mungkin barangkali selama ini kita menjaga sekian banyak jarak kepada anak-anak kita, kepada suami dan istri. Sekarang momennya kita bisa berkumpul bersama. Jadi ketika itu pergunakanlah kita mendidik anak. Jadi sekarang namanya kalau kampus kuliahnya online, daring. Dan juga anak-anak demikian itu adalah momen yang dipergunakan oleh orang tua agar bisa membantu anak-anaknya di rumah. Jadi bisa saja dibuat program di rumah itu, apa yang harus kita lakukan pagi misalnya. Ini jam berapa kita harus berkumpul dengan anak-anak kita, makan bersama, berbicara bersama, bersukaria bersama ya, bercengkrama bersama dan lain-lain. Jadi hikmahnya itu banyak sebenarnya. Kita ambil bagi orang beriman, segala sesuatu yang terjadi dia mengambil ada hikmah luar biasa di dalam. Jangan lihat keburukannya. Lihatlah kebaikan. Selalulah baik sangka kepada Allah SWT. Jadi sekali lagi kita hanya dituntut tidak salat berjamaah di masjid. Salat berjamaahlah di rumah. Itu boleh. Kira itu. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Dan tentunya ya pemirsa di rumah, kita harus juga sadar diri bahwasanya kita hanya diminta untuk berdiam diri di rumah. Sedangkan ada orang-orang yang di garda terdepan Ustadz, para tenaga medis, dokter, perawat, mereka harus bekerja jauh lebih besar lagi daripada biasanya untuk menolong semua yang positif COVID-19. Jadi kalau kita hanya bisa disuruh di rumah saja itu sudah lumayan ya Ustadz, dan ini sudah sangat membantu pemerintah dan juga masyarakat secara luas bahwasanya kita sama-sama hilangkan virus ini di muka bumi insya Allah. Karena hadis riwayat Bukhari juga mengatakan bahwasanya jika kamu mendengarkan wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Dan tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah tinggalkan tempat itu. Ini bermaksud agar tidak tercemar lagi ya saya, tidak wabah ini tidak meluas. Nah, jadi kita tetap beribadah di rumah tanpa meninggalkan kewajiban kita ya Ustadz. Kalau sholat harus yang dosa itu meninggalkan sholat. Kalau misalnya saat ini kondisi tidak memungkinkan ke masjid, maka
Begitu pula kita merasakan ya Ustaz, bahwasanya biasanya kita bisa ibadah dengan sangat mudah, ternyata Allah juga menguji kita ya Ustaz. Kita bisa melihat juga, merasakan kondisi-kondisi mungkin di Palestina, di Suriah yang memang mereka selama ini dikunci ya Ustaz ke masjid, bahkan ditembaki. Nah sekarang kita juga merasakan bahwasanya ke masjid ternyata dilarang karena adanya wabah ini. Semoga dengan adanya kejadian seperti ini membuat kita semakin beriman, semakin yakin kepada Allah, dan semakin meyakini bahwasanya kematian kita sudah semakin dekat dan kita benar-benar mempersiapkan diri untuk kematian kita. Insya Allah mudah-mudahan kita sempat bertaubat dan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga ada doa-doa juga ya Ustaz ya. Seperti yang diajarkan, jangan lupa kita membaca doa terus setiap pagi dan sore. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu artinya, aku berlindung dengan nama Allah yang bersama namanya tidak ada sesuatu di bumi dan di langit yang membahayakan, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Mari kita baca doa terus, semoga kita terhindar, keluarga kita, anak kita semuanya, dan yang sudah positif pun semoga cepat pulih lagi, dan yang sudah meninggal dunia semuanya menjadi ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya bagaimana sikap kita menghadapi musibah yang saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, saya Fitri bersama kru yang bertugas pada hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kita saling mendoakan selalu, semoga semua badai ini cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, Fitri Islam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.